Bang, kucing suka pecek lu bang. Kucing suka pecek lu ya. Kucing suka pecek lu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril Balesta dengan NIM 22087009 akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar dan model pembentukan kewirausahaan dalam mata kuliah aplikasi kewirausahaan olahraga. Baik, yang pertama yaitunya ada tentang dasar-dasar kewirausahaan. Dasar-dasar dan model pembentukan kewirausahaan adalah konsep-konsep yang penting dalam mengembangkan keterampilan dan pemahaman untuk menjadi seorang wirausahaan yang sukses. Nah, sebelum menjadi seorang wirausahaan, maka kita harus paham tentang konsep-konsep yang penting untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan kita sebagai wirausahawan yang sukses. Selanjutnya yaitu pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan dan kemauan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau inovatif, terutama dalam konteks bisnis yang berpotensi menghasilkan keuntungan. Nah, seorang wirausahawan harus mampu dan mau menciptakan sesuatu yang baru atau hal-hal yang baru dalam konteks bisnis agar bisa membuahkan hasil keuntungan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada karakteristik wirausahawan. Yang pertama yaitunya ada inovatif. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, inovatif yaitunya bisa atau mampu menciptakan ide atau solusi baru. Selanjutnya itunya berani mengambil resiko. Nah, wirausahawan siap untuk menghadapi ketidakpastian dan risiko yang ada. Untuk menjadi seorang usahawan yang sukses harus siap dan harus bisa mengambil risiko yang ada. Karena setiap usaha pasti ada risiko. Selanjutnya itunya visi dan keberanian. Memiliki pandangan jauh ke depan dan tidak takut gagal. Selanjutnya, kemampuan manajerial. Mampu mengelola berbagai aspek bisnis, termasuk keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Yaitunya mampu mengelola berbagai aspek seperti keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran. Percuma saja kita bisa menghasilkan
atau meraih keuntungan yang besar, namun kita tidak bisa mengelola keuangan tersebut, maka nihil saja hasilnya nanti teman-teman. Dan itunya pemasaran. Untuk bisa pemasaran tepat, kita harus melakukan itunya terlebih dahulu survei terhadap kebutuhan masyarakat. Contohnya di sebuah desa, peminat sepak bolanya tinggi, tapi toko olahraganya tidak ada. Maka di situ bisa dikatakan pemasaran toko olahraga peminatnya sangat tinggi. Selanjutnya yaitunya ketahanan mental dan kerja keras. Mampu bertahan dalam tekanan dan bekerja dengan tekun. Selanjutnya yaitu ada proses kewirausahaan. Yang pertama yaitu ada identifikasi peluang. Mengidentifikasi kebutuhan atau masalah yang belum terpecahkan di pasar. Nah, mengidentifikasi ini yaitunya mungkin ada masalah di sebuah pasar yang bisa kita pecahkan. Selanjutnya ada pengembangan ide. Mengembangkan ide atau produk yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Ini sama seperti halnya sebelumnya, yaitunya inovatif, bisa mengembangkan hal baru atau ide baru. Selanjutnya, perencanaan bisnis. Membuat rencana bisnis yang mencakup analisis pasar, sumber daya, dan strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini sangat penting teman-teman, karena kita harus mengetahui kebutuhan masyarakat sebelum kita memasarkan produk yang akan kita perjualbelikan. Selanjutnya yaitunya pencarian sumber daya, mengumpulkan modal, baik dari dana pribadi, investor, atau pinjaman. Selanjutnya pelaksanaan dan pengelolaan, memulai dan menjalankan bisnis sesuai rencana. Terakhir itunya evaluasi dan pengembangan, melakukan evaluasi secara terus-menerus dan mengembangkan bisnis untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, evaluasi ini sangat penting agar kita mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan dalam bisnis kita, agar kita bisa berbisnis dalam jangka panjang, teman-teman. Selanjutnya, itu model pembentukan kewirausahaan. Yang pertama yaitunya model kewirausahaan berbasis sumber daya atau resource based model. Model ini berfokus pada pentingnya mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada, menciptakan keunggulan kompetitif. Sumber daya ini bisa berupa modal, pengetahuan, jaringan, atau keterampilan. Selanjutnya yaitu ada model kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial bertujuan untuk menciptakan dampak sosial yang positif. Selain keuntungan finansial, wirausahawan sosial mengembangkan bisnis yang berfokus pada pemecahan masalah sosial seperti pengatasan kemiskinan, pendidikan, atau kesehatan. Selanjutnya yaitu model Lean Startup. Model ini mengutamakan pengujian dan pembelajaran cepat melalui eksperimen untuk memvalidasi ide bisnis. Intinya adalah mengembangkan produk atau layanan dengan cepat, mengumpulkan umpan balik dari pelanggan, dan beradaptasi sesuai kebutuhan. Model bisnis Canvas. Itunya model ini merupakan alat visual yang digunakan untuk menggambarkan berbagai elemen penting dalam membangun bisnis, seperti proposisi nilai, segmen pelanggan, saluran distribusi, sumber daya kunci, dan aliran pendapatan. Model ini membantu wirausahawan merencanakan dan mengelola usaha dengan lebih jelas. Mungkin
itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.